Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan filsafat ilmu tentang bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Denisa Ramadanti, Desi Lestari, dan Dea Maivita. Bimbingan dan konseling menurut para ahli. Bimbingan, terjemahan dari istilah guidance dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan. Namun tidak semua bantuan diartikan bimbingan. Pengertian konseling secara etimologi. Istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu consilium, yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selen yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Landasan falsafah ilmu bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling merupakan dasar pijakan bagi konselor dalam melakukan dan mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Filsafat sebagai landasan bimbingan dan konseling bermakna bahwa filsafat menyediakan dasar pijakan bagi bimbingan dan konseling untuk berdiri. Filsafat berusaha membimbing dan mengarahkan semua praktek konseling yang tidak memiliki landasan filosofis akan mengalami kekosongan makna. Makna dan fungsi filsafat dalam bimbingan dan konseling. Menurut Prayitno dan Erman Amti dalam Yusuf 2010 mengemukakan pendapat Belkin 1975 yaitu pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan dalam tindakannya yang bijaksana. Maka diperlukan pemikiran dan pemahaman filsafat untuk membantu konselor dalam memahami situasi konseling dalam mengambil keputusan yang tepat serta lebih efektif dalam penerapan upaya pemberian bantuannya. Selanjutnya, prinsip landasan filosofis dalam bimbingan menurut James Clavin. Yang pertama, bimbingan hendaknya didasarkan pada pengakuan akan keilmuan dan harga diri individu klien dan atas hak-haknya untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan. Artinya, bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan. Yang ketiga, fokus bimbingan adalah membantu individu dalam merealisasikan potensi dirinya. Yang keempat, bimbingan merupakan elemen pendidikan yang bersifat individualisasi, personalisasi, dan sosialisasi. Hakikat manusia. Beberapa pendapat tentang hakikat manusia diantaranya menurut aliran humanistik, aliran realitas, dan menurut Pancasila. Menurut aliran humanistik, memiliki pandangan yang optimistik terhadap hakikat manusia. Seperti yang pertama, manusia memiliki dorongan bawaan untuk mengembangkan diri. Yang kedua, manusia memiliki kebebasan untuk merancang atau mengembangkan tingkah lakunya. Dalam hal ini, manusia bukan poin yang diatur sepenuhnya oleh lingkungan. Yang ketiga, manusia adalah makhluk rasional dan sadar. Menurut aliran realitas, berpendapat bahwa manusia membutuhkan identitas dan mampu mengembangkan identitas keberhasilan maupun identitas kegagalan. Menurut Pancasila, dalam sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adalah prinsip yang berisi keharusan untuk bersesuaian dengan hakikat manusia. Hakikat manusia menurut manusia adalah manusia seutuhnya, yaitu monopolarisme. Dengan memahami hakikat manusia tersebut, maka setiap upaya bimbingan dan konseling diharapkan tidak menyimpang dari hakikat tentang manusia itu sendiri. Seorang konselor dalam berinteraksi dengan kliennya harus mampu melihat dan memperlakukan kliennya sebagai sosok utuh manusia dengan berbagai dimensinya. Tugas kehidupan manusia serta implikasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Secara naluriah, manusia memiliki kebutuhan untuk hidup bahagia, sejahtera, nyaman, dan menyenangkan. Prayitno dan Erman dalam Yusuf tahun 2010 mengemukakan tentang kebahagiaan dan kesejahteraan hidup serta upaya mengembangkan dan mempertahankannya sepanjang hayat. Ciri-ciri hidup sehat ditandai dengan 5 tugas kehidupan, yaitu yang pertama, spiritualitas, agama sebagai sumber inti bagi hidup sehat.
Dimensi dari aspek spiritual adalah kemampuan manusia memberikan arti kepada kehidupannya, optimisme terhadap kejadian-kejadian yang akan datang, dan diterapkannya nilai-nilai dalam hubungan antara orang serta dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, pengaturan diri. Seseorang yang mengamalkan hidup sehat pada dirinya terdapat sejumlah ciri, termasuk rasa diri berguna, pengendalian diri, pandangan realistik, spontanitas, dan kepekaan emosional, kemampuan rekayasa, intelektual, pemecahan masalah, dan kreativitas, kemampuan berhumor, kebugaran jasmani, dan kebiasaan hidup sehat. Maka, orang mampu mengkoordinasikan hidupnya dengan pola tingkah laku yang bertujuan melalui pengarahan, pengendalian diri, dan pengolahan diri sendiri. Yang ketiga, bekerja. Dengan bekerja, orang akan memperoleh keuntungan ekonomis, psikologis, dan sosial. Kesemuanya akan menunjang kehidupan yang sehat bagi diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, persahabatan. Persahabatan memberikan keutamaan kepada hidup yang sehat karena adanya 3 dukungan seperti yang pertama, dukungan emosional berkaitan dengan kedekatan, perlindungan, rasa aman, dan kegembiraan. Yang kedua, dukungan keberadaan berkaitan dengan penyediaan kebutuhan fisik dan bantuan keuangan. Yang ketiga, dukungan informasi berkaitan dengan pemberian data yang diperlukan, tunjukkan peringatan, dan nasihat. Dan yang terakhir, yang kelima, cinta. Dengan cinta berhubungan seseorang dengan orang lain cenderung menjadi sangat intim, saling mempercayai, saling terbuka, saling bekerja sama, dan saling memberikan. Tujuan kehidupan manusia serta implikasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan konseling. Tujuan hidup manusia dan implikasinya terhadap bimbingan dan konseling menurut Sukmadinata 2007. Di antaranya sebagai berikut, yaitu idealisme, merupakan paham filsafat yang mengakui adanya dunia ide di samping dunia real di mana sekarang kita berada. Realisme merupakan paham filsafat yang lebih menekankan dunia nyata, kenyataan tunduk pada hukum alam yang bersifat universal. Pragmatisme memandang kenyataan atau kehidupan selalu berubah. Eksistensialisme lebih menekankan pada aspek pribadi dan sosial. Paparan tentang hakikat, tugas, dan tujuan kehidupan manusia di atas sebagai hasil olah pikiran para ahli, mempunyai implikasi kepada layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini, terutama terkait dengan perumusan tujuan bimbingan dan konseling dan cara pandang konselor terhadap konseli yang sebaiknya didasarkan pada harkat dan martabat manusia. Ontologi dalam ilmu bimbingan dan konseling. Kata ontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu ontos, being, dan logos, logik. Jadi, ontologi adalah the theory of being qua being, teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kajian tersebut membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis adalah Thales, Plato, dan Aristoteles. Ontologi dalam ilmu bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu kepada keempat fungsi pelayanan, yaitu fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan atau pengembangan. Epistemologi dalam ilmu bimbingan dan konseling. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistisme, dan logos. Epistisme berarti pengetahuan, knowledge, logos berarti teori. Dengan demikian, epistemologi secara etimologis berarti teori pengetahuan. Epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya. Dengan menyederhanakan batasan tersebut, Bramel mendefinisikan epistemologi sebagai it is epistemology that gives the teacher the assurance that he is conveying the truth to his student. Definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai epistemologi memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya.
Epistemologi dalam ilmu bimbingan dan konseling yaitu berkenaan upaya bantuan karakteristik individu yang memperoleh layanan, jenis-jenis layanan, kegiatan, kondisi, pelayanan, dan lain-lain diungkapkan, dipelajari seluk-beluk dan sangkut pautnya, ditelaah latar belakangnya dan kemungkinan masa depan, dan akhirnya disusun secara logis dan sistematis menjadi paparan sebagai ilmu. Aksiologi dalam ilmu bimbingan dan konseling. Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia 1995 adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono, seperti yang dikutip Surajio 2007, aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral, sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value and valuation. Aksiologi dalam ilmu bimbingan dan konseling merupakan upaya bantuan yang dapat dipergunakan di berbagai cara atau metode, seperti pengamatan, wawancara, analisis dokumen, prosedur, tes dan inventory, dan juga pelayanan bimbingan dan konseling yang menekankan pada suatu logika, pemikiran, pertimbangan, dan juga pengolahan lingkungan secara ilmiah.